Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, kembali kita berjumpa. Hari ini kita membahas sesuatu yang seharusnya nggak perlu dibahas. Tapi usaha dari musuh-musuh Islam untuk menghancurkan Islam yang sejak dulu ya Allah mengatakan tentang mereka, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan omongan-omongan mereka, dengan mulut-mulut mereka, dengan media-media mereka. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah akan menyempurnakan agamanya walaupun orang-orang kafir gak suka gitu. Para orientalis ya. Nah, Masya Allah, jazakallah khair. Yang dahulunya sebelum mereka menulis tentang agama Islam, tentunya setelah mereka mengkaji ya. Dan sebelumnya lagi penjajahan dilakukan oleh orang-orang barat dahulu ke negeri-negeri Islam ya. Mereka melihat kekuatan Islam ini gak bisa dipadamkan. Serangan dari musuh, tekanan dari barat pada waktu itu hanya membuat umat Islam semakin kuat. Akhirnya muncullah para orientalis ya, yang mengkaji Islam, mencari kelemahan umat Islam. Mereka menulis buku-buku ya di universitas-universitas terkenal ya. Mereka punya fakultas orientalis yang berkaitan dengan ketimuran. Tapi ternyata tulisan dari para orientalis ini gak laku. Mungkin laku di negeri mereka. Tujuan mereka menulis itu bagaimana membuat orang yang di luar Islam tidak masuk Islam. Dan bagaimana orang yang di dalam Islam ragu dengan agamanya dan keluar dari Islam. Itu yang mereka lakukan. Tapi karena umat Islam diajarin sejak awal bahwa tidak sembarangan belajar kepada guru, tapi mereka harus lebih selektif, akhirnya gak laku buku-buku para orientalis. Apa yang dilakukan? Akhirnya mereka mau tidak mau harus menggunakan umat Islam untuk merusak agama Islam. Mereka membuka beasiswa-beasiswa dengan fasilitas yang begitu menarik agar mahasiswa muslim belajar di tempat mereka. Bukan belajar teknologi, bukan belajar kecanggihan yang dimiliki oleh barat. Bukan. Ilmu itu kadangkala hanya untuk mereka. Tapi bagaimana diajarin tentang Islam oleh orang yang tidak percaya Islam? Kalau kita buka ya, Anak akan kirim ke grup bentar supaya kita dapat melihat ya. Nah,
Coba teman-teman tampilkan. Bismillah. Ya. Tapi sebelum kita melihat apa yang akan ditampilkan di tahun 2020. Ya, di tahun 2020. Seorang pengkaji, seorang doktor wanita ya. Ini ada kemiripan ya. Ada seorang dokter di Indonesia juga, wanita, yang dia sejak dulu ingin merombak kompilasi hukum Islam. Dan dia sudah mengajukan hal itu. Di antara yang dia ajukan ya tadi, bicara menikah nggak harus sesama muslim. Kemudian bicara laki-laki dan wanita nggak harus laki-laki dan wanita. Ini dokter Indonesia. Sebenarnya cloningan dari yang di luar ya. Seperti tadi yang sampaikan, bagaimana orang-orang itu merusak Islam dengan lisan orang Islam sendiri. Ini seorang dokter dari Mesir, Anda sebutkan namanya. Namanya Aminah Nasir. Dia ini profesor, ustadzah, ya. Dia seorang guru besar di ilmu falsafat dan akidah di Al-Azhar University. Teks ucapan dia itu sama persis dengan ucapan yang disebutkan oleh Ade Armando. Ketika dia diundang sebagai saksi ya, sebagai saksi ahli kalau nggak salah, dalam putusan MK atau MA yang berkaitan dengan gugatan nikah beda agama kenapa dilarang di Indonesia. Disebutkan di sini, dia mengatakan la yujad nas Qur'ani sharih. Dia mengatakan tidak ada teks Quran yang jelas yang mengharamkan pernikahan muslimah dengan selain muslim. Kemudian dia menyebutkan bahwa yang dilarang itu adalah menikah yang namanya muslimah dengan musyrik. Ya itu sudah pasti. Padahal nanti mereka nih sebenarnya ingin menghalalkan semua pernikahan. Karena ujung-ujungnya mereka ini berpendapat semua agama sama gitu loh. Tapi sekarang ada tahapan-tahapan yang harus mereka lewatin. Yang pertama kata mereka nggak ada teks nih yang mengharamkan muslimah menikah dengan selain muslim. Yang ada dengan orang musyrik gitu loh. Yang ada sama Buddha nggak boleh, sama Hindu nggak boleh. Tapi kalau sama Nasrani boleh. Ucapan dia ini nanti ditentang oleh gereja-gereja yang ada di Mesir. Mereka pun mengharamkan itu. Gereja-gereja di Mesir, mereka mengharamkan Nasraniyah menikah dengan Muslim. Tapi sekarang usaha dari Muslim ini untuk menghalalkan itu. Kemudian ya seperti yang nanti kita akan sampaikan berkaitan dengan perbedaan ahlul kitab dengan musyrik ya. Kemudian dia meminta, ini perempuan ini, kalau yang di Indonesia mereka meminta agar undang-undangnya dirubah, agar aturannya dirubah, direvisi. Kalau yang diminta oleh Profesor Doktor siapa namanya lupa, Aminah Nasir ini, yang diminta oleh dia meminta kepada para ahli fikih dunia ini untuk mengkaji ulang masalah ini. Kenapa ya? Boleh jadi karena ya terjadi perubahan kondisi di dunia sekarang. Jadi yang dulu nggak boleh diperbolehkan. Dan dia juga mengatakan bahwasanya yang dikatakan oleh Syekh Al-Azhar ya, bahwasanya terjadi ijma dalam masalah ini, dia tidak memungkiri. Iya itu terjadi sudah. Jadi 1400 tahun nggak ada masalah. Tahu-tahu datang nih.
datang muncul sekelompok manusia yang mau merubah. Pertanyaannya, kenapa engkau melakukan itu? Tapi ala kulli hal. Ini berita tunggu bentar supaya Anda nggak salah. Insya Allah 2020. Iya. 2020. Dan sebenarnya penjelasan dari Syekhul Azhar itu sudah 2016 ya. Mulai omongan-omongan. Baik, sekarang Anda minta ditampilkan tadi yang berkaitan dengan tulisan-tulisan yang ada di ini di Google Scholar ya. Bagaimana kampus-kampus itu membahas ini. Coba dilihat di sini ada akibat hukum dari perkawinan beda agama di Indonesia. Kemudian kontroversi perkawinan beda agama di Indonesia nih. 2013, 2011. Kemudian perkawinan beda agama ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ini jurnal ya, tulisan ilmiah ya, analisis yuridis perkawinan beda agama di Indonesia. Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Kawin beda agama di Indonesia telah syariah dan qanuniyah. Kemudian kontroversi perkawinan beda agama di Indonesia. Perkawinan campuran dalam kajian perkembangan hukum antara perkawinan beda agama dan perkawinan beda kewarganegaraan di Indonesia. Kajian hukum terhadap perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Terus jemaah kalau kita lihat ya yang kedua, halaman kedua. Halaman kedua. Tuh, perkawinan beda agama di Indonesia dan hak asasi manusia. Nikah beda agama, kapan keluar negeri. Perkawinan beda agama, keabsahan perkawinan beda agama di luar negeri dalam tinjauan yuridis. Undang-undang perkawinan dalam pluralitas hukum agama. Dinamika hukum perkawinan beda agama dan campuran di dunia Islam dan implementasinya di Indonesia. Tinjauan atas pemikiran Muhammad Quresyab tentang konsep ahlul kitab dalam perkawinan beda agama di Indonesia. Perkawinan beda. Coba kita lihat halaman ke-7. Nah. Ini ada perkawinan beda agama, suatu tinjauan sosiologi, analisis perkawinan beda agama, perspektif KHI, HAM, kemudian perkawinan beda agama pasca putusan Mahkamah Konstitusi, kajian pernikahan beda agama menurut hukum Islam, pernikahan pasangan ala kulli hal. Baik. Kita dapat melihat ya, bagaimana kemudian para mahasiswa, para penuntut ilmu, para pengkaji ini disuruh mengkaji sesuatu yang sebenarnya sudah terjadi ijma. Tadi yang Anda sampaikan, tuntutan Dr. Aminah Nasir yang mengatakan dia minta, ya memang dia tahu, nggak diperbolehkan secara agama. Selesai, urusannya itu selesai. Tapi dia menimbang bagaimana kan sekarang udah berbeda gitu loh ya. Ditinjau ulang lah. Bukan berpikir memajukan Islam. Bukan berpikir menyelamatkan umat manusia dari api neraka. Bukan berpikir mengajak umat manusia untuk jadi lebih baik ya. Tapi yang ada, bagaimana hukum yang sudah ditetapkan itu dikaji ulang. Dengan bahasa ABC. Padahal generasi sekarang secara keilmuan itu jauh lebih rendah dari ulama-ulama terdahulu. Bisa dibuktikan. Apa karya tulis mereka? Apa hasil penelitian yang mereka lakukan? Ahibatifillah. Sebenarnya orang menikah itu untuk apa? Pernikahan dalam Islam berbeda dengan pernikahan di negeri-negeri yang lain. Di sebagian negeri pernikahan hanya urusan sipil, urusan sosial, urusan berkembang biak dalam pandangan mereka sehingga muncul sekarang nggak perlu menikah.
Kita akan melihat ya bagaimana zaman ini mengantarkan kepada sesuatu yang lebih buruk lagi. Kalau ini bicara pernikahan beda agama, kita sudah dihadapkan dengan masalah yang seharusnya tadi nggak jadi masalah, tapi jadi masalah untuk sebagian orang. Berkaitan dengan LGBT yang kita lihat sekarang ini. Dia sudah mau memusnahkan manusia mereka. Bagaimana laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Bagaimana yang laki-laki dengan wanita nggak punya anak. Udah nggak perlu punya anak. Apa sebenarnya yang mereka cari dalam kehidupan ini? Inilah perbedaan muslim dengan non-muslim. Makanya Allah Azza wa Jalla ketika menyebut orang-orang kafir, innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, yatamatta'un, mereka bersenang-senang dalam kehidupan ini. Wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am, mereka makan seperti makannya binatang ternak. Allah sebutkan itu. Wan naru mathwal lahum, dan neraka tempat bagi mereka kelak nanti pada hari kiamat. Jadi kalau kita memandang dari satu sisi ini, ya wajar ketika mereka mengotak-atik hukum mereka ya. Tadi mereka bicara, udahlah HAM ya, hak asasi manusia, mereka mau kawin laki sama laki, perempuan sama laki. Lebih parah daripada dunia binatang. Mungkin Anda dianggap kolot oleh sebagian orang. Kita punya kitab, pegangan hidup kita. Sedangkan mereka hidup tanpa prinsip dan pegangan. Buktinya yang dahulu mereka cela, hari ini mereka puji. Kira-kira 50 tahun ya, yang namanya LGBT itu diperangi di Amerika. Dianggap sebuah kriminal, dosa ini dan itu. Tahu-tahu sekarang dijunjung tinggi oleh mereka. Itu bedanya sama Islam. 1400 tahun tetap muslim itu gak berubah. Kita punya pegangannya. Gak ada muslim yang pagi A sore B. Enggak. Khomer ya sampai hari ini haram. Zina sampai kapanpun haram. Pernikahan beda agama sampai kapanpun haram. Yang berkaitan dengan muslimah dengan non-muslim. Kenapa? Karena Islam memandang bahwasanya manusia diciptakan itu untuk mengabdi kepada Tuhannya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu tujuannya. Pernikahan adalah salah satu terminal yang dilewatin oleh manusia untuk melanjutkan perjalanan mengabdi kepada Tuhannya. Bukan mengabdi kepada hawa nafsunya. Kalau bicara cinta, cinta itu emosi sesaat. Emosi sementara. Dan kita dapat melihat orang-orang yang menikah karena cinta ya. Bahkan dianggap pasangan yang sangat ideal. Bercerai dia. Selingkuh suaminya. Istrinya juga selingkuh. Kita bicara agama bukan bicara perasaan. Perasaan manusia itu naik turun. Diarahkan apa yang mengarahkan? Agama yang mengarahkan. Taibah. Kalau bicara hukum ya. Ana terus terang Ana membaca banyak tulisan yang berkaitan dengan pernikahan beda agama. Sehingga ada banyak hal yang ingin Ana sampaikan ya. Di antaranya sebuah ungkapan dari saksi ahli di Indonesia ketika diminta keterangannya. Dia menyebutkan. Dari sisi agama manapun ya. Kalau dikatakan, udah gak ada masalah nikah beda agama. Mereka kan tujuannya kan mendapatkan ketentraman, kedamaian. Dikatakan dari sisi agama manapun. Secara teologis, ritualistis, dan normatis memiliki perbedaan yang terpaut. Jauh. Gak mungkin ketemu. Mereka kalau menikah nih, ya kalau orang beragama ya, berpegang teguh dengan agamanya, yang ada keributan. Nah, tapi kalau dua-duanya nggak peduli sama agamanya, ya sudah. Sebenarnya dua-duanya terlepas dari agama.
Mereka yang mengatakan, oh kami toleransi. Ada hal dalam agama yang tidak bisa ditoleransikan. Bicara keyakinan. Ahibati fillah. Coba kita lihat firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Ma'idah ayat 5. Nah, Al-Ma'idah ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum idza ataytumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttahidi ahdan wa man yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan sembelihan orang-orang yang diberi Alkitab itu halal bagimu. Dan makanan kamu halal pula bagi mereka. Dan dihalalkan mengawini wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu. Bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikannya gundik-gundik, barang siapa yang kafir sesudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya, dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. Barakallahu fikum. Ayat ini dalil yang sangat jelas bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikahi wanita kafir dari kalangan ahlul kitab. Yang diperbolehkan itu laki-laki muslim menikahi wanita non-muslim dari kalangan ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasrani. Al-yawma uhilla, pada hari ini dihalalkan. Siapa yang menghalalkan? Allah Azza wa Jalla. Kalau bicara hikmahnya apa? Kenapa kok laki-laki muslim boleh? Yang pertama karena Allah membolehkan. Engkau siapa? Engkau hamba Allah, taat sama Allah. Orang yang dicintai oleh atasannya, oleh majikannya, itu bukan orang yang pintar, tapi orang yang patuh dan taat. Kalau ada anak buah pintar tapi nggak taat, nggak akan disukai. Engkau mau masuk yang mana? Engkau nurut, taat, dan itu seharusnya seorang muslim. Kalau bicara hikmah, ada banyak hikmah di situ. Sebagai pemimpin, seorang laki-laki, dia punya tugas memimpin keluarganya, mengurusin anak-anaknya. Ini bukan dianjurkan ya, ini bicara diperbolehkan. Kalau bicara dianjurkan mencari muslimah yang taat, yang soleha. Bukan muslimah biasa. Tapi ini diperbolehkan. Dan boleh jadi wanita ahlu kitab melihat bagaimana seorang muslim menghormati seorang wanita, menghargai seorang wanita, memberikan kebebasan beragama bagi dia. Ini dapat membuka hatinya untuk menerima agama Islam ini. Berkaitan dengan anak-anak, tentu bapaknya yang akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi mereka ikut agama bapak. Tapi kalau bicara kenapa kok muslimah tidak boleh menikah dengan Yahudi atau Nasrani? Pernah ada pertanyaan seperti itu, jemaah. Di salah satu
konferensi internasional ya, antar agama. Ada yang menanyakan hal itu. Maka dijawab oleh seorang ustadz ya. Dikatakan kepada yang bertanya, kenapa kok Muslim boleh menikahi Nasraniyah atau Yahudiyah? Dikatakan, kami umat Islam beriman bahwa Nabi Musa, Nabi Isa utusan Allah. Kami beriman. Dan kami beriman bahwasanya Allah menurunkan kitab yang bernama Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa dan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kami beriman. Maka kami diperbolehkan oleh Allah menikahi wanita-wanita dari kalangan mereka. Sedangkan kalian tidak beriman bahwa Islam agama dari Allah. Kalian tidak beriman bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Azza wa Jalla. Itu yang berbeda. Kalau kalian beriman, selesai. Dan buktinya mereka tidak mengakui hal itu. Mereka tidak mengakui Islam agama dari Allah. Mereka tidak mengakui Nabi Muhammad, Nabi penutup semua Nabi. Adapun berkaitan dengan tadi dilarangnya seorang non-muslim menikahi wanita muslimah. Apa dalilnya? Yang menyebabkan para ulama bersepakat gak boleh jemaah. Selesai, tidak boleh. 1400 tahun dikatakan tidak boleh. Apa dalilnya? Firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 221. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idnih wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Nah, Allah katakan itu. Engkau mau ambil pelajaran tidak? Kalau engkau seorang yang beriman, ya engkau akan ambil pelajaran nih. Di sini dengan jelas Allah melarang menikahkan wanita-wanita muslimah dengan orang-orang musyrik. Nggak boleh. Mereka mengajak ke neraka. Kalau engkau tujuannya adalah ke surga. Kalau engkau tujuannya ke neraka, ya silahkan. Orang semua mengatakan, aku ingin masuk surga. Aku ingin maju ke depan. Engkau nggak lihat jalanmu mundur. Kau mau maju ke depan, jalanmu mundur. Tapi orang kadang-kadang nggak sadar. Maka Allah menjelaskan di sini, wa yubayyinu ayat wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Allah itu mengajak, menyeru ke surganya dan ampunannya. Dan menjelaskan ayat-ayatnya bagi umat manusia agar mereka ambil pelajaran. Mereka ingat. Tapi sebagian orang gak mau. Seperti tadi yang kita bicarakan. Muncul seorang doktor, muncul seorang penulis, buat disertasi. Mau kemana kalian sebenarnya? Kalian ingin mengajukan sesuatu yang baru yang membuat umat manusia bangkit dari keterpurukan mereka?
Atau mau dibawa kemana sebenarnya? Ahibati fillah, dalil yang kedua. Firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Mumtahanah. Ayat 10. Nah, di surat Al-Mumtahanah ayat 10. Apa kata Allah Azza wa Jalla? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar, dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jamaah, inilah perbedaan hukum yang ditetapkan oleh Allah, diyakini oleh umat Islam, dan hukum yang dibuat menurut kesepakatan sekelompok manusia. Yang tatkala mereka membuat sebuah aturan, mereka membuat undang-undang, boleh jadi undang-undang itu perlu direvisi. Kenapa perlu direvisi? Karena yang meletakkan undang-undang itu tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang membuat undang-undang itu juga tidak mengetahui dampak dari apa yang mereka buat, yang mereka letakkan. Sehingga berapa banyak aturan, undang-undang, hukum yang dibuat oleh sekelompok manusia yang kemudian tidak relevan lagi. Sehingga perlu ditinjau ulang. Sedangkan kalau bicara hukum Allah selesai. Nggak perlu ditinjau ulang. Engkau siapa meninjau ulang hukum yang Allah sebutkan? Maka di akhir ayat ini subhanallah, Allah menyebutkan dzalikum hukmullah yahkumu bainahum. Demikian hukum Allah yang ditetapkan di antara kamu. Wallahu alimun hakim. Dan Allah itu maha mengetahui dan maha bijaksana. Artinya Allah tatkala menentukan sebuah hukum itu berdasarkan ilmu. Yang ilmu Allah tanpa batas. Melampaui semua masa dan zaman, dan Allah tahu dengan apa yang bakal terjadi. Hakim, hukum itu dibuat dengan hikmah. Bukan untuk menyusahkan hidup manusia. Nggak ada.
Allah memulai Al-Quran dengan Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ketika di ayat ini Allah sebutkan lahunna hillul lahum. Allah fa in alimtumuhunna mu'minatin, maka jika kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, fala tarji'uhunna ilal kuffar. Allah katakan, janganlah kamu kembalikan mereka kepada orang-orang kafir. Kepada suami-suami mereka yang kafir. Ini sudah menikah, jemaah. Mereka menikah di atas kekafiran. Tahu-tahu salah satu dari mereka masuk Islam. Kata Allah, jangan dibalikin ke suaminya yang kafir. Jangan. Kenapa? Lahunna hillul lahum. Itu wanita-wanita nggak halal buat suami-suami mereka. Artinya kalau salah satu masuk Islam, atau afwan, kalau istrinya masuk Islam, selesai. Nggak halal lagi sudah. Dan suaminya nggak halal buat wanita-wanita muslimah. Ini hukum dari mana? Dari Allah Azza wa Jalla. Makanya ketika Ustadzah Dr. Aminah Nasir yang dari Al-Azhar, dia membuat pernyataan meminta kepada para ulama untuk meninjau ulang. Emangnya nggak ada kerjaan lain? Makanya akhirnya jamaah muncul tulisan-tulisan yang hanya menghabiskan waktu. Coba tulisan itu membahas sesuatu yang benar-benar bermanfaat. Buat siapa? Buat nusa, bangsa, dan agama. Tapi sekali lagi, ada yang ingin merusak agama Allah ini. Ingin mematikan cahaya Allah. Mereka melihat ya, bagaimana umat Islam bertambah jumlahnya. Mereka tidak kenal yang namanya LGBT. Mereka tidak kenal yang namanya free child. Mereka menjaga bagaimana dalam pernikahan mereka suami istri muslim. Agar anak-anak menjadi anak-anak yang muslim dan muslimah. Soleh-soleha. Tapi ada usaha terus yang sekali lagi kalau dahulu mereka menggunakan orang-orang orientalis. Orang-orang kafir yang mereka mengkaji Islam. Sekarang tulisan mereka sudah jarang dilihat. Tulisan orientalis sudah diwakili. Ilmu mereka sudah mereka transfer kepada umat Islam. Yang terpengaruh dengan guru-guru besar mereka yang non-muslim. Yang punya pemikiran-pemikiran yang menyimpang sebenarnya. Mungkin sebagian tidak setuju dengan pernyataan anak. Ya, gak apa-apa. Katakan anak orang yang kolot umpamanya. Orang yang tidak tahu dengan perkembangan. Kita membutuhkan teknologi barat. Kita membutuhkan ilmu-ilmu dunia yang mereka miliki. Ilmu agama, jangan belajar sama mereka. Cukup 1400 tahun ulama-ulama Islam mengkaji agama Allah ini. Makanya dia mengatakan, udah terjadi sepakat, dia tahu gitu loh. Gak perlu diutak-atik lagi. Tapi dia kepingin mengutak-atik. Ahibati fillah. Ingat di akhir ayat tadi, dzalikum hukmullah yahkumu bain. Itu hukum Allah yang Allah sudah tetapkan. Allah putuskan di antara kalian. Wallahu alimun hakim. Tapi dalil ketiga yang disampaikan oleh para ulama ya. Agar umat Islam ini faham bahwa hal itu terlarang. Karena sekali lagi interaksi umat Islam dengan non-muslim bukan baru sekarang. Di kota Madinah umat Islam hidup bersama orang Yahudi. Kumpul sama mereka. Satu negeri sama mereka. Ketika Palestina ditaklukkan, umat Islam yang ada di Palestina berkumpul bersama orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ketika Amr bin As sampai ke Mesir ya,
Mesir pun menjadi negeri Islam. Mereka kumpul dengan orang-orang Nasrani di situ jamaah. Hukum ini sudah selesai. Jadi kalau engkau berpikir enggak sekarang terjadi interaksi karena engkau enggak baca sejarah. Sehingga engkau beranggapan ini baru. Iya, ilmu baru buat engkau. Karena engkau baru tahu. Tapi kalau engkau membaca sejarah Islam, tidak seperti sejarah Amerika. Yang baru berumur 400 tahun mungkin. Agama ini 1445 tahun. Sejak hijrahnya Rasul SAW. Tapi dalil yang ketiga. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ketika Nabi SAW membuat perjanjian dengan orang-orang kafir. Dengan penduduk Mekah. Mereka genjatan senjata selama 10 tahun. Di antara poin perjanjian tersebut. Kalau ada orang Mekah. Yang datang hijrah ke kota Madinah. Orang Mekah ini masuk Islam. Kemudian dia berangkat hijrah ke kota Madinah setelah perjanjian itu. Maka Nabi SAW harus mengembalikan orang itu ke Mekah. Ini Islam. Masuk Islam dia di Mekah. Mau ke Madinah secara perjanjian. Kalau dia ke Madinah Nabi harus mengembalikan ke Mekah. Dan betul Nabi mengembalikan pada waktu itu Abu Jandal. Kepada bapaknya Suhail bin Amr. Dan tidak ada satupun yang hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah setelah perjanjian itu, melainkan Nabi SAW mengembalikan ke kota Mekah. Kecuali kalau dia muslimah. Kalau dia wanita muslimah, artinya dia masuk Islam, hijrah ke kota Madinah, Nabi tidak kembalikan. Kenapa? Karena Allah sebutkan di sini. Mereka tidak halal buat orang-orang kafir. Padahal di perjanjian harus dibaliki. Tapi Nabi tidak mengembalikan. Ini menunjukkan bahwasanya memang diharamkan jamaah. Muslimah menikah dengan muslim. Dengan muslimah menikah dengan selain muslim. Mau itu ahlul kitab. Mau itu musyrik. Ibnu Qudamah ya, rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, وَلَا يُزَوَّجُ كَافِرٌ بِمُسْلِمَةٍ بِحَالٍ أو وَلَا يُزَوَّجُ كَافِرٌ مُسْلِمَةً بِحَالٍ. Orang kafir tidak boleh dinikahkan dengan muslimah dalam semua kondisi. Nggak ada. Nggak boleh. Ini. Dan dia mengatakan amal kafir fala wilayata lahu ala muslimatin bihal. Seorang kafir nggak punya wilayah atas muslimah dalam semua kondisi. Ini bi ijma'i ahli ilm. Ini kesepakatan. Kesepakatan dari para ulama. Imam Malik, Imam Syafi'i, Abu Ubaid, Ashabul Ra'i. Dan Ibnul Mundhir mengatakan ajma' ala hadha kullu man nahfat anhu min ahli ilmi. Berijma' atas ini semua yang kita mengambil dari mereka ilmu. Baik, ahibati fillah, kalau bicara apa yang terjadi sekarang? Maka yang terjadi sekarang banyak tumbuh muslimah-muslimah yang tidak dididik dengan agama yang benar. Di Jember ini, jangan jauh-jauh. Tidak sedikit muslimah yang berpacaran di sini mulainya. Yang mereka nanti akan mengatakan karena faktor cinta. Muslimah berpacaran dengan non-muslim. Yang berakhir dengan keluarnya muslimah dari agamanya. Atau sebaliknya, yang non-muslim ini masuk ke Islam. Karena aturan negara gak bisa. Dan inilah yang mereka sedang usahakan.
Bagaimana supaya aturan negaranya membolehkan muslimah menikah dengan non-muslim. Ahibati fillah, ketika seorang menikah dia ingin bahagia. Dia ingin rumah tangganya damai, tentram. Dia ingin adanya sakinah, mawaddah dan rahmah. Dan kita tahu yang menurunkan itu sakinah, yang menciptakan itu mawaddah dan rahmah, Allah Azza wa Jalla. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan dia menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Dia Allah Azza wa Jalla. Bagaimana tatkala seorang maksa untuk mencapai cintanya dengan meninggalkan perintah Allah Azza wa Jalla. Yang ada, dia akan berantakan hidupnya. Yakin. Walaupun ada usaha sekarang untuk menampilkan ini loh pasangan muslimah dengan non-muslim yang hidupnya tentram, yang hidupnya gembira. Enggak, jamaah. Sakinah itu di sini. Dan Allah yang menurunkan. Yang ada dia hidup dalam penderitaan. Barakallahu fiik. Tapi itu mungkin yang dapat kita kaji. Yang jelas kalau seorang laki-laki hendak menikah, hendaklah dia memilih yang agamanya baik walaupun diperbolehkan menikah dengan ahlul kitab. Apabila seorang wanita hendak menikah, Rasul SAW mengatakan idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang kepada kalian seorang yang kalian ridho dengan agamanya, dia muslim, bagus agamanya, wa khuluquhu, dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkan dia. Illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Ini kata Nabi SAW. Kalau kalian menyelisihi arahan dari Nabi SAW, tidak mempertimbangkan agama dan akhlak, bahkan menolak orang-orang yang agamanya bagus dan akhlaknya mulia, karena cari dunia atau cari yang lainnya, maka yang akan terjadi fitnatun fil ardi, kekacauan di muka bumi, wa fasadun arid, dan kerusakan yang luas sekali. Barakallahu fiik. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab berkaitan dengan hal ini. Ana kembalikan ke teman-teman di Australia. Nah, tafadhal. Assalamualaikum Ustadz dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Iya, kalau seorang pria muslim Ustadz mencintai wanita non-muslim, dia ingin menikahinya dengan niat kepengin masukin dia ke Islam suatu saat. Apakah ada jangka waktu yang ditentukan Islam? Kayak apa benar 2 tahun batasnya Ustadz? Jazakallah khair. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam. Ya, di awal ayat yang kita baca tadi ya, yang di surat Al-Maidah ayat 5, di mana Allah mengatakan wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, bahwa diperbolehkan atau dihalalkan seorang laki-laki menikahi wanita ahlul kitab yang menjaga kehormatan dirinya, itu diperbolehkan. Apakah ada jangka waktunya? Wallahu a'lam bishawab. Ana nggak pernah membaca ada jangka waktu dalam artian kalau dia nggak masuk Islam kemudian dia harus menceraikannya. Enggak, karena dia sudah halal bagi dia. Hanya saja dia harus tahu di mana Allah Azza wa Jalla memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi seorang laki-laki yang menikahi ahlul kitab, muslim yang menikah ahlul kitab, maka dia punya kewajiban
mendidik istrinya, mengajarin istrinya, tidak memaksa istrinya untuk masuk Islam. Karena la ikraha fiddin. Tapi dia harus lakukan itu. Karena dia punya kewajiban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apalagi nanti berkaitan dengan anak-anaknya. Kalau mungkin dikatakan 2 tahun ya, di sini yang ditakutkan memang anak-anak itu dididik oleh ibunya dengan pendidikan yang tidak sesuai dengan keinginan bapaknya. Karena bapaknya pemimpin. Karena boleh jadi di beberapa negeri perempuan juga jadi pemimpin umpamanya, dalam artian dia mau mengatur dan dia menentang suaminya, dia nggak taat dan nurut sama suaminya. Maka dalam kondisi seperti ini ya suami akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apakah dia mempertahankan rumah tangganya atau tidak. Ketika dia mendapati istrinya umpamanya mendidik anaknya dengan pendidikan yang tidak sesuai dengan agama sang suami. Maka di situ dia punya pilihan untuk menceraikan istrinya atau mempertahankan dengan terus mendidiknya. Tapi kalau dikatakan ada batasan 2 tahun, wallahu alam, ana nggak tahu ada batasan tersebut, karena boleh jadi sampai mati tetap wanita itu ahlul kitab. Tapi kalau dia sudah berusaha untuk berdakwah mengajaknya, maka tugas dia sudah selesai. Hadza wallahu alam bissawab. Ya. Barakallahu fiik Ustadz dari Brisbane. Tafadhal. Ya, ini merupakan fenomena yang umum terjadi di masyarakat kita ya Ustadz ya. Biasanya muslimah ini mungkin pacaran sebelumnya atau kenal dengan seseorang sebelumnya begitu. Lalu dia meminta si laki-laki tersebut untuk menjadi muslim. Tetapi biasanya itu dekat sekali dengan hari pernikahan gitu Ustadz. Tahu kalau umpamanya dia benar-benar masuk Islamnya itu benar-benar Islam atau hanya ingin karena cinta ya dengan perempuan tersebut. Dan biasanya ini dalam perjalanan tidak practicing gitu Ustadz. Tidak benar-benar sholat atau puasa dan sebagainya. Dan itu kira-kira berapa lama Ustadz? Apakah ada syarat-syarat? Apakah harus ditunggu dulu, mamanya setelah dia jadi muslim, apakah perlu ditunggu sampai berapa bulan atau berapa tahun untuk membuktikan bahwa dia benar-benar menjadi muslim sejati? Apakah bisa kita mensyaratkan hal semacam ini dan berapa lama kira-kira seorang muslimah tersebut hendaknya menunggu si laki-laki tersebut membuktikan keislamannya? Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Kalau bicara seorang yang masuk Islam gara-gara pernikahan, apakah perlu diteliti kebenaran Islam dia? Kita sebenarnya menghukumi seseorang itu dengan zahirnya. Ingat ketika dalam satu peperangan Usamah bin Zaid bersama satu orang Ansor mengejar satu musuh. Ketika dia terpojok, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu yang orang Ansor gak jadi menebas dia tahan pedangnya. Usama terus dia menusuk orang ini dan membunuhnya. Sampailah berita itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi bertanya kepada Usama, aqataltahu sallallahu alaihi wasallam ba'da an qala la ilaha illallah. Wahai Usama, apakah engkau membunuhnya setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Kita lihat ya, indikator kuat orang ini mengatakan itu karena takut dibunuh. Kata Usama mengatakan, ya Rasulullah, dia mengatakan itu karena takut dengan pedang. Apa kata Nabi SAW? Halla syaqaqta qalbahu. Kenapa engkau enggak bedah atau belah dadanya sehingga engkau dapat mengetahui benar enggak dia mengatakan la ilaha illallah dengan hatinya, bukan hanya dengan lisannya. Karena kita tahu iman itu dengan lisan, hati dan raga.
Nabi terus ngulangin kepada Usama, engkau bunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah. Apa yang kau akan lakukan dengan la ilaha illallah ini nanti pada hari kiamat? Ini menunjukkan bahwa seorang dengan ucapan la ilaha illallah, dia masuk Islam. Baik, di masa Nabi SAW ada seorang laki-laki yang masuk Islam gara-gara pernikahan. Siapa? Ummu Sulaim. Ketika dia jadi janda, meninggal bapaknya Anas Malik. Kemudian dia menjadi seorang janda, lalu datang Abu Talha melamar Ummu Sulaim. Diajak Ummu Sulaim, ayo Ummu Sulaim, kau mau nggak? Aku kasih harta yang banyak nih, emas, perak. Apa kata Ummu Sulaim? Dia mengatakan, mithluka la yurad. Orang kayak kau nggak pantas ditolak. Ini orang baik. Orang baik, jemaah. Abu Talha ini terkenal ya. Orang baik dalam artian secara karakternya, secara kepribadiannya. Orang-orang yang bermasyarakat dengan dia itu tahu bagaimana baiknya dia. Cuma kata Ummu Sulaim, satu masalahnya. Engkau kafir, aku muslim. Kalau engkau masuk Islam, aku ridho Islammu sebagai maharku. Masuk Islam jemaah. Masuk Islam. Kemudian menikah. Dan kita lihat bagaimana Islamnya Abu Talha. Jadi Islam yang baik. Gitu. Tapi sekarang ini pertanyaannya. Kembali ke pertanyaan tadi. Gimana kita kalau ada orang baru masuk Islam? Di sini dia masuk Islam itu benar. Karena menerima Islam atau tidak? Oke, karena pernikahan. Gak ada masalah. Kalau bicara karena pernikahan. Alhamdulillah dia masuk Islam. Tinggal sekarang dia mau belajar Islam gak? Kalau dia mau belajar Islam, mau mengamalkan Islam, ya ahlan wa sahlan. Tapi kalau sekedar, kalau di sini ada jeda waktu ya. Artinya tadi dia mau menikah, dia belajar Islam. Kemudian biasanya kalau sudah belajar Islam, dia akan belajar sholat. Karena menjadi kewajiban. Kalau dia mau melakukan itu, ahlan wa sahlan. Kemudian perlu dipelajari tentang orang ini. Siapa di balik dia? Karena kejadian di Indonesia ketika Ana menulis tentang peran lembaga, menulis disertasi peran lembaga Islam dalam membendung pemurtadan di Indonesia ini. Di antara cara memurtadkan wanita muslimah itu dengan menikahinya. Dia pura-pura masuk Islam. Dan dia ini terkenal memang ya orang yang taat dalam agama Nasraninya ya. Kemudian dia masuk Islam, setelah 1 tahun dia kembali ke agamanya. Maka ini menjadi sebuah tantangan yang besar ya bagi seorang wanita muslimah. Kalau dikatakan apakah ada jangka waktu? Nggak ada jangka waktu sebenarnya. Boleh jadi tadi dia masuk Islam hari itu dan dia benar masuk Islam. Gitu. Dan kita melihat ada orang-orang masuk Islam jadi muslim yang taat. Tapi kalau masuk Islamnya karena pernikahan, maka paling tidak engkau aja. Kalau engkau sudah masuk Islam, engkau harus sholat gitu loh. Tapi kalau dia, enggak, aku nggak mau sholat. Ya, yang ditakutkan dia ini pura-pura masuk Islamnya. Tapi secara hukum zahir kita menghukumi orang dengan lahirnya ya. Dia sudah mengatakan itu berarti dia masuk Islam. Tinggal engkau mau menerima dia enggak? Kalau engkau yakin bahwa dia masuk Islamnya benar, maka tafadhol. Tapi kalau engkau ragu, lebih baik engkau tidak menikah. Kenapa? Yang akan terjadi hanya penderitaan buat engkau nantinya. Bicara cinta itu emosi sesaat yang terkadang nanti engkau harus mengorbankan sesuatu yang lebih besar daripada cintamu itu. Itu agamamu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan dari Perth. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, melanjutkan pertanyaan beberapa pertemuan lalu ya Ustadz tentang istri yang ditinggal suaminya ke Indonesia untuk mengurus ibundanya, tapi tidak memberi kabar dengan istri dan anaknya. Bagaimana hukumnya istri menggugat cerai sehingga sepihak dikarenakan suami tidak bisa atau tidak mau dihubungi, bahkan sampai nomor istri diblok dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin sampai berbulan-bulan Ustadz. Si istri sudah berusaha untuk mencoba menghubungi sampai minta bantuan sepupu suami, tetapi suami sudah tidak peduli lagi. Apabila sang istri yang menggugat dari Australia
dan si suami di Indonesia, apakah tetap jatuh talak walaupun hanya dari pihak istri, Ustaz? Mohon penjelasan dan nasihatnya. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, kalau bicara suami yang lost contact, suaminya ada sebenarnya. Tapi tadi sang suami mungkin sibuk ngurusin ibundanya, sehingga dia melupakan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Kalau dikatakan apakah boleh seorang istri menggugat cerai? Boleh saja. Tapi sebelum terjadi itu, harapannya ada mediasi. Ada mediasi yang kedua belah pihak dapat memahami kondisi satu sama lain. Mediator ini akan melihat apakah masih dapat dipertahankan rumah tangganya atau memang sudah harus dipisahkan. Kalau tadi dikatakan diperbolehkan, boleh jamaah, boleh. Jadi anak akan bacakan yang ucapan Ibnu Qudamah ya, berkaitan dengan seorang wanita yang mengajukan khulu ya. Disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah, wa jumlatul amri, anak kepingin bacakan ini supaya kita dapat memahami kapan engkau diperbolehkan gugat cerai dan kapan engkau tidak diperbolehkan. Disebutkan di sini wa jumlatul amri. Intinya annal mar'ah idza karihat zaujaha, bahwa seorang wanita apabila membenci suaminya, li khalqihi, karena fisiknya, au khuluqihi, atau karena karakternya, au dinihi, atau karena agamanya, au kibari, karena tuanya dia, au dha'fi, karena lemahnya dia, au nahwi dzalik, atau yang seperti itu. Tadi bicara fisik, perilaku, agama, umur, kelemahan fisiknya atau yang sepertinya, wa khasyiyat, dan perempuan ini takut tidak dapat melaksanakan haknya Allah, dia wajib taat kepada suaminya, maka disebutkan di sini jazalaha an tukhali'ahu bi'iwad. Bukan dianjurkan ya, diperbolehkan bagi dia untuk khulu ya, bi'iwad taftadi bihi nafsaha minhu, dengan iwad yang dia menebus dirinya dari suaminya ini. Jadi diperbolehkan. Tinggal sekarang kalau bicara prosesnya seperti apa, ya Anda nggak tahu proses kalau di Australia seperti apa. Apakah dari sana boleh sebenarnya dia mengajukan hal itu. Kemana? Ya ini kalau kemananya mungkin ke lembaga yang memang ngurusin pernikahan di sana, atau boleh diajukan di Indonesia nantinya. Ada yang mewakili dia dari keluarganya, supaya tadi sang suami tidak terus berdosa dengan tidak memberikan nafkah dan melakukan kewajibannya. Sang istri juga tidak terus berdosa dengan tidak taat dan patuh sama suaminya, umumnya seperti itu. Dan juga sang suami setelah itu dia ya tetap punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, karena perlu diketahui yang terputus itu hanya hubungan suami istri, tapi hubungan ayah sama anak tidak. Kewajiban ayah kepada anaknya juga tidak akan pernah terputuskan, karena ayah tetap ayah dan ibu tetap ibu buat itu anaknya. Mungkin seperti itu. Jadi prosesnya seperti apa atau teknisnya seperti apa Anda nggak tahu kalau buat teman-teman yang di Australia. Tapi kalau diperbolehkan. Engkau mengajukan hal itu karena memang kondisi suami yang tadi engkau sebutkan, kau sudah nggak siap nerima dia lagi gitu loh. Karena dia tidak menjalankan kewajiban-kewajibannya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kami dari Melbourne. Melbourne. Ya, mau tanya Pak Ustadz, misalkan kita mau jalan, misal seperti umroh gitu,
atau ke negara Islam lainnya untuk tur atau mengunjungi saudara kita Muslim di Palestina dan lain-lain, apa boleh kita bepergian tanpa mahram atau boleh dengan grup pengajian kita gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jamaah rahimakumullah ya. Masalah safar tanpa mahram ini menjadi masalah yang sering ditanyakan ya. Ana ingin semua membuka firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Ahzab insyaallah ya. Nah, surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, surat Al-Ahzab ayat 33. Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah yang dahulu. Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Barakallahu fikum. Di sini Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada para wanita untuk tinggal di rumah. Tidak keluar rumah kecuali ada keperluan. Dan keluar rumah pun dengan tidak bersolek. Hanya untuk menyelesaikan keperluannya, lalu dia balik ke rumah. Kalau bicara safar tanpa mahram ya, bisa disebut para ulama sepakat gak boleh gitu perempuan safar tanpa mahram. Kecuali dalam kondisi-kondisi darurat. Ada yang membolehkan haji tanpa mahram yang memang tidak punya mahram. Sedangkan haji ini kewajiban. Bagaimana sekarang seorang wanita yang sudah punya kemampuan untuk berangkat haji tapi gak ada mahramnya. Apakah dia wajib berangkat haji? Sebagian ulama membolehkan untuk berangkat haji dengan catatan ada jaminan keamanan buat dia. Kalau gak ada jaminan keamanan, jangan. Cuma kita menghadapi orang-orang kalau tadi katakan ya berangkat kemana sama jamaah kajian atau kumpulan arisan ini dan itu. Kadang-kadang berpikir kemana suaminya? Kemana suaminya? Walaupun tadi mungkin ada sebagian yang membolehkan. Jadi di beberapa biro perjalanan umroh dan haji, itu ada yang dia mengatakan kalau engkau maksa ingin berangkat tanpa mahram, ya sudah, dia akan berangkat, maksa nih orang ini, ya sudah mungkin ditampung. Tapi kalau engkau mengerti hukum, lebih baik jangan. Engkau jangan berangkat kecuali ada mahrammu. Kecuali tadi kondisi ada orang yang memang dia sudah wajib haji, tapi mahramnya nggak ada. Oke, dengan adanya rifqah ma'munah, dengan ada jaminan keamanan bagi dia, tafadhol dia berangkat.
Jadi tetap harapannya buat teman-teman ini, cobalah kau menjalin hubungan baik dengan suamimu ya. Sehingga kalau dikatakan tadi, mak-mak ini mungkin mau raksi-raksi ya, mau seneng-seneng sama sohib-sohibnya ditinggal suaminya. Padahal dia lebih diperintahkan untuk tinggal di rumahnya dan keluar ketika ada keperluan. Sekali lagi, mungkin ada yang memiliki pendapat yang lainnya yang membolehkan, tapi kalau secara jumhur ulama, bahkan hampir ada yang meriwayatkan adanya ijma di sini, nggak boleh kecuali adanya mahram jamaah. Tetap kalau engkau harus safar, pastikan ada jaminan keamanan buat engkau. Karena safar itu sebagian dari azab. Dan engkau memerlukan adanya pendampingmu yang merupakan mahram bagi diri. Hadza wallahu a'lam bishawab ya. Walaupun tadi ana sampaikan sekali lagi, ada mungkin yang berpendapat berbeda seperti yang disampaikan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Canberra Ustadz, ada pertanyaan. Bagaimana hukum seorang pria muslim yang menikahi seorang wanita ateis namun menikah secara sipil, yaitu tidak mengikuti tata cara pernikahan secara Islam? Mohon bimbingan Ustadz. Jazakallah khairan. Iya. Artinya dia melakukan sesuatu yang terlarang. Sehingga pernikahannya tidak sah. Kalau dikatakan secara sipil ya, inilah jamaah tadi yang saya sampaikan ya. Ada orang yang memang agama itu tidak jadi pegangan hidup buat dia. Bahkan dia mengorbankan agamanya demi perasaan sesaat, cinta tadi. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi dari sisi ketika tadi dia menikah dengan siapa saja. Yang penting aku suka sama dia, aku cinta sama dia. Karena dia sendiri, dan ana berjumpa dengan beberapa orang yang dia berpacaran dengan non-muslimah ya. Dia berpacaran dengan non-muslimah. Dan ana lihat memang secara agama orang ini gak peduli sama agamanya gitu. Hanya saja dia tinggal bersama keluarga muslim. Bas. Kalau bicara agama sebagai pegangan dan pedoman hidup dia enggak. Maka kalau pertanyaannya dia sudah menikah secara catatan sipil, itu tadi dia memang secara agama dia mungkin tahu tidak dibenarkan pernikahan dia. Maka dia tidak mencatat secara agama, dia mencatat secara sipil dan buat dia nggak ada urusan dengan agama. Dan ini yang berat jemaah. Ketika agama tidak dijadikan pegangan hidup. Ketika agama sekedar untuk bertahan hidup aja di antara keluarga yang muslim. Dan terus terang ada wanita-wanita yang masih pakai jilbab ya. Ada laki-laki yang masih sholat media. Tapi sebenarnya dia sudah gak beragama. Kenapa? Ya mau gak mau dia hidup di lingkungan yang muslim. Dia harus menampakkan keislaman itu. Tapi kalau engkau berbicara sama dia, engkau tahu bahwasanya dia sudah tidak lagi berpegang teguh dengan agamanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Kuala Lumpur, Ustadz. Ustadz, apakah saat ini ahlul kitab yang dimaksud dalam Al-Quran masih ada, sedangkan Injil dan Taurat sudah banyak dirubah? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, pertanyaan yang menarik ya. Apakah ahlul kitab masih ada, sedangkan Injil dan Taurat sudah dirubah? Taib, ana bertanya balik. Ketika Al-Quran turun, Taurat dan Injil sudah dirubah apa belum? Sudah. Dan bicara ahlul kitab, Allah sudah sebutkan ahlul kitab itu kafir. Dari dulu, dari zaman Nabi SAW. Ya. Mereka mengatakan, coba kita buka firman Allah Azza wa Jal di surat An-Nisa insyaallah. Nah,
Di surat Al-Maidah, ayat 73. Al-Maidah ayat 72-73, supaya kita tahu bagaimana kondisi ahlul kitab tatkala Al-Quran ini turun. Ya. Ayat 72-73. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masiihu ibnu Maryam wa qala al-masiihu ya bani Israil la'budullaha rabbi wa rabbakum. U'budullah, kalau bacanya, kalau berhenti u'budullaha. U'budullaha rabbi wa rabbakum. Innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alaihil jannata wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Afwan. Nah. Sebentar, Ustaz. Siap. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, hai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya ialah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Satu ayat lagi, ayat 73. Laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu thalathah wa ma min ilahin illa ilahu wahid wa illam yantahu wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim. Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasannya Allah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Barakallahu fiik. Inilah kondisi ahlul kitab ketika Al-Quran turun. Mereka udah kafir, kitab mereka sudah dirubah. Bahkan Allah menyebutkan di sini. Ada banyak lagi ayat yang berkaitan dengan bagaimana mereka menambah dalam kitab-kitab mereka. Itu sejak dulu, makanya diutuslah Nabi Muhammad alaihi-wassalam sebagai penutup para nabi. Jadi kalau ada yang bertanya apakah ahlul kitab masih ada? Ya orang-orang yang seperti disebutkan dalam Al-Quran masih ada. Yang mereka mengatakan Masih itu anak Tuhan. Yang mereka mengatakan Trinitas. Yang mereka berpegang teguh dengan Taurat yang sudah ditambah-tambah sama mereka. Itulah ahlul kitab. Jadi kalau ada yang mengatakan itu kan ahlul kitab dahulu. Iya, ahlul kitab dahulu sama sekarang sama aja. Kalau yang beriman ya sudah jadi muslim di antara mereka. Makanya ketika Nabi SAW di kota Madinah mendakwain ahlul kitab. Orang-orang Yahudi. Yang mereka berkeyakinan Uzair anaknya Allah. Ketika Nabi mengutus SAW Mu'ad bin Jabal ke Yaman. Mendakwain ahlul kitab. Dan ahlul kitab mengatakan seperti yang tadi kita baca ayatnya. Yesus putra Maryam itu dianggap anak Tuhan sama mereka. Mereka kafir. Tapi itu tidak mengeluarkan mereka dari definisi ahlul kitab. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum Ustaz, putaran kedua dari Sydney. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal. Ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mendahului Yahudi dan Nasoro dalam mengucapkan salam, dan jika kalian bertemu salah seorang dari mereka di jalan, maka desaklah dia ke bagian yang sempit. Itu maksudnya gimana ya Ustaz? Jazakallah khair. Naam. Iya, hadis itu ada sebab urutnya, di mana kalau ana nggak salah berkaitan dengan
Bani Quraidah ya. Perang Bani Quraidah tatkala orang-orang Yahudi membuat sebuah pengkhianatan. Sehingga ketika ada ahlu kitab, jangan dimulai mereka dengan salam kepada mereka. Dan jangan mereka dibiarkan di jalan yang luas, kasih jalan yang sempit mereka. Dia sempitkan jalur buat mereka. Ini dalam kondisi tertentu. Tapi dalam kondisi normal tentunya enggak. Dalam kondisi normal ya kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga kita yang non-muslim. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, La yanhakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Di sini Allah tidak melarang kalian terhadap orang-orang dari ahlu kitab ya, yang mereka tidak memerangi kalian untuk kita berbuat baik kepada mereka. Berbuat adil kepada mereka. Tapi kalau mereka memerangi, maka kondisinya berbeda. Tadi kita kasih jalan yang sempit buat mereka agar mereka tahu diri, agar mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lagi. Tapi tatkala dalam kondisi normal, dalam kondisi yang tidak ada peperangan dan mereka tidak melakukan pengkhianatan, mereka dijamin keamanannya di dalam negeri Islam, maka kita memberikan hak mereka dan kita tidak boleh menzalimin mereka. Tidak boleh menzalimin mereka walaupun mereka non-muslim. Maka di sini hendaklah kita mengetahui cara menempatkan sikap yang tepat kepada ahlu kitab dengan melihat kondisi mereka. Bagaimana kondisi mereka? Mereka apakah termasuk yang memerangi atau mereka termasuk yang ya mereka Nasrani atau kafir zimmi yang dapat jaminan keamanan sehingga mereka punya hak-hak yang perlu ditunaikan dan kita tidak boleh menzalimi mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Ya. Barakallahu fiik Ustaz, dari Brisbane lagi Ustaz. Tafadhal. Ya Ustadz, yang disebutkan di surat Al-Ma'idah ayat 5 itu wanita-wanita ahli kitab yang menjaga kehormatan, apakah yang dimaksud ini adalah wanita yang perawan gitu Ustadz? Apakah boleh wanita yang sudah pernah menikah sebelumnya? Jazakumullah khairan. Masya Allah. Nah, kalimat muhsanat itu boleh bermakna adalah wanita yang pernah menikah. Karena kita tahu hukum wanita yang berzina itu ada dua. Baik wanita atau laki-laki ya. Apabila dia ghair muhsan, dalam artian belum pernah menikah, maka dia dipecut 100 kali. Tapi kalau dia muhsan, yakni pernah menikah, maka dia dirajam sampai mati. Ini dalam bab zina. Adapun dalam bab yang tadi ditanyakan, yang dimaksud dengan al-muhsanat adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya. Dia bukan wanita nakal. Karena ada di kalangan ahlul kitab yang mereka adalah wanita yang baik. Dalam artian dia memandang zina haram. Dia tidak jual diri. Nah, kalau dikatakan dia ini apakah boleh yang gadis, boleh yang janda? Boleh dua-duanya dengan catatan tadi dia adalah wanita menjaga kehormatan dirinya. Terus terang kita juga melihat di kalangan wanita muslimah, ada muslimah yang dia tidak menjaga kehormatan dirinya. Dia pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu kerjaan dia apalagi. Maka kita dilarang. Bagaimana az-zaniyatu la yankihu illa zanin. Wanita pezina tidak dinikahi kecuali oleh laki-laki pezina pula. Atau musyrik, atau orang musyrik yang menikahi dia. Jadi berkaitan dengan hal ini, maka yang dimaksud adalah wanita-wanita yang menjaga kehormatan dirinya, yakni bukan wanita-wanita nakal ya. Mau itu janda, mau itu gadis, maka dua-duanya diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Pot lagi. Bagaimana jika kita akan menerima pernikahan laki-laki misalnya dengan sesama muslim tapi beda pemahamannya Ustaz? Nah,
Ya, kalau bicara menikah, kembali kepada tujuan pernikahan tadi ya. Jangan bicara sesama muslim yang beda pemahaman agamanya. Kadangkala kita itu menikah dengan beda suku aja nggak nyaman. Sampai ada cerita seorang ibu ya. Seorang ibu ini punya anak kalau nggak salah 7. 6 ini menikah beda suku. Yang ke-7 mau nikah, kata ibunya, ibu minta engkau menikah dari suku kita. Kenapa? Karena tadi perbedaan suku ini menyebabkan adanya perbedaan budaya, tradisi, yang seorang ibu ini gak nyaman gitu loh. Dengan menantu-menantu dia yang berbeda tradisi dan budayanya. Dia ingin menantu yang bisa berbahasa dengan bahasa ibunya. Tapi ternyata gak ada. Terakhir ibunya minta seperti itu. Karena dia ingin ada ketentraman dan kedamaian di rumah ya. Ada kecocokan lah, keselarasan di antara mereka. Kalau bicara sekarang seorang muslim menikah beda pemahaman. Dilihat pemahamannya ini seperti apa. Ada pemahaman yang menyimpang. Bahkan dapat mengantarkan kepada kekufuran. Maka seharusnya engkau tidak melakukan itu. Ada pemahaman yang hanya dalam masalah furu'iyah umpamanya. Yang berbeda. Yang insya Allah bisa dikondisikan. Maka kalau engkau mau, tafadhol. Karena engkau yang akan menjalani pernikahan ini. Ada seorang yang menikah dengan Khawarij. Di masa tabi'in. Dia menikah dengan wanita dari Khawarij. Yang mengkafirkan para sahabat, yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Dengan harapan dia bisa mengarahkan perempuan. Ternyata suaminya yang ikut istrinya. Jadi hendaklah semua mempertimbangkan. Rasul SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna," yang kalian ridho. Apabila datang kepada kalian seorang laki-laki yang kalian ridho, kalian suka dengan agamanya. Ini juga maksud masuk ke dalam agama dia apa ya, bagaimana dia menjalankan agama, bagaimana ketaatan dia dan akhlaknya, nikahilah. Engkau yang akan menjalani. Nabi SAW memberikan arahan seperti itu. Jadi berusaha untuk menikah dengan seseorang yang tidak akan membuat rumah tanggamu jadi berantakan nantinya atau menyebabkan engkau selalu ribut dengan dia nantinya. Sang suami minta A dan engkau mintanya B. Sang suami berpendapat A, engkau berpendapat B. Kalau dalam masalah-masalah yang ringan, insya Allah aman ya. Yang memang kita perlu saling bertoleransi. Tapi ada hal-hal prinsip yang kita nggak bisa toleransi. Mau tidak mau, pendapatnya harus satu. Maka di sini hendaklah mempertimbangkan perbedaan pemahaman seperti apa yang dimaksudkan. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Melbourne, Pak Ustadz. Begini, ada sepasang suami istri yang awal menikah memang mereka itu berasal dari keluarga muslim. Awal pernikahan berjalan dengan baik, mereka menjalankan ibadahnya, semuanya. Lambat laun sang suami itu berubah. Dia tidak menjalankan sholat, bahkan tidak puasa. Bahkan yang lebih sedih lagi, di bulan Ramadan pun dia meminum minuman alkohol begitu. Terus sampai sekarang istrinya tuh masih sabar dan berusaha membalikan dia seperti semula. Tetapi belum berhasil. Malah bahkan sekarang sudah mempunyai anak. Sang suami melarang istrinya karena untuk anaknya tuh belajar Islam atau belajar mengaji begitu Pak Ustadz. Terus ini pertanyaannya, hukumnya itu bagaimana Pak Ustadz pernikahan mereka itu? Terus kalau misalkan sang istri ingin terus mempertahankan pernikahannya, apa yang harus dilakukan sang istri begitu Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jemaah, berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi, terkadang itu terjadi dengan orang yang menikah dengan muslim yang dari lahir. Di mana ada waktu muslim ini kemudian dia meninggalkan ketaatan kepada agamanya. Kalau dikatakan tadi dia berbuat dosa, dia mungkin sudah nggak sholat, dia berzina, minum khamr, ya macam-macam. Apa yang harus dilakukan istri pada waktu itu? Kalau dia masih statusnya muslim, ini berkaitan dengan status muslim ini, nanti berkaitan dengan apakah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh suami itu tidak mengeluarkan dia dari Islam. Tidak mengeluarkan dia dari Islam, maka dalam kondisi seperti itu dia pernikahannya masih sah. Tapi kalau ternyata pelanggaran suami sudah menyebabkan dia keluar dari Islam, bahkan dia juga menyatakan keluar dari Islam, maka pernikahannya otomatis rusak. Udah bukan suami istri lagi mereka. Kalau kemungkinannya dia masih muslim, tapi dengan muslim yang tidak taat tadi, melakukan banyak pelanggaran, kalau sang istri ingin mempertahankan, maka tugas dia adalah mendakwain suaminya, menasihati suaminya, dengan harapan suaminya dapat kembali taat, karena iman itu naik turun. Kalau dia ingin mempertahankan. Tapi kalau ternyata sudah parah kondisi suami disebutkan sampai anaknya dilarang belajar Islamnya, ini menunjukkan dia sudah, boleh jadi dia sudah keluar dari Islam, maka hendaklah sang istri memilih untuk menjaga jarak dengan laki-laki tersebut. Karena terkadang ada laki-laki yang merasa istrinya butuh sama dia. Istrinya akan mempertahankan dia. Dan mungkin istrinya yang akan merusak agamanya. Apabila sang suami tetap seperti itu, maka hendaklah sang istri bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan memilih berpisah dengan suami. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah kasih solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tapi sekali lagi, kalau masih bisa dipertahankan, silahkan kau mendakwain dia. Tapi kalau dia sudah keluar dari Islam, maka dia sudah tidak halal lagi bagi dirimu. Sebagaimana tadi yang kita baca di surat Al-Mumtahanah ya. La hunna hillun lahum wa lahum yahilluna lahum. Udah, gak halal dia buat engkau gak halal buat dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Barakallahu fiik dari Canberra lagi Ustaz. Na'am, tafadhali. Ada pertanyaan Ustaz, bagaimana cara mendakwahi kerabat sendiri, yaitu pasangan yang menikah tetapi tidak mau memiliki anak karena dianggap merepotkan. Jazakallah khair. Nah, ya jemaah, kenapa kok merepotkan anak itu yang merupakan kalau bapak ibu yang bertanya ini merasa anak itu merepotkan, engkau gak akan lahir di muka bumi ini. Iya. Pemikiran merepotkan anak itu bersumber dari kehidupan sosial yang tidak benar. Tidak benar bagaimana? Ketika wanita juga dituntut bekerja mencari nafkah, sehingga dia kerepotan. Dia harus hamil, dia harus kecapean, dia tetap harus cari uang, cari nafkah. Ini merepotkan. Di dalam Islam, suami yang punya kewajiban memberikan nafkah. Sehingga gak ada kerepotan. Kenapa? Karena engkau jadi ratu di sini. Aku yang bekerja, aku yang repot, aku yang capek. Tambah anak, aku yang tambah banyak bekerjanya. Dan anak itu bawa rizki masing-masing. Dan keimanan yang membuat seseorang juga sehingga faham bahwa anak itu bawa rizki. Kerepotan yang dilakukan oleh orang, yang dirasakan oleh orang tua itu berpahala mengurus anak. Dan anak itu aset buat orang tuanya. Anak itu akan melanjutkan kehidupan di muka bumi ini. Cuma tadi jadi masalah kan kadang-kala susunan sosial di masyarakat ini sudah nggak lagi
tadi menghormatin wanita, menghargai wanita, yang ada memeras wanita, mengeksploitasi wanita, yang hanya dikatakan laki-laki mau senengnya aja. Iya betul, laki-laki itu mau senengnya aja ketika dia tidak menjalankan tugasnya sebagai seorang suami. Tapi tatkala dia menjalankan tugasnya sebagai seorang suami, suami capek. Rela dia kerepotan demi membahagiakan istri dan anak-anaknya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dari KL. Ini kayaknya pertanyaan terakhir KL ini. Iya, Ustadz. Ya, tafadhol. Mau tanya Ustadz, apakah boleh apabila kita melarang anak laki-laki kita untuk menyukai perempuan non-muslim, atau bahkan sampai menyarankan kalau menikah itu harus sesama muslim, Ustadz? Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Jadi yang harus dilakukan oleh orang tua itu memang menanamkan keimanan. Menumbuhkan kebanggaan dia dengan agamanya. Keyakinan dia dengan agamanya. Ini mengingatkan dengan hadis yang tadi yang ditanyakan tentang la tabda'ul yahud wa nasara bisalam ya. Jangan kalian mulai orang Yahudi dan Nasrani mengucapkan salam. Jangan. Kalau ketemu sama mereka ya kasih jalan yang sempit mereka. Ini juga di antara penjelasan para ulama yang mengatakan bahwasanya ya engkau jangan kemudian memuliakan mereka lebih dari memuliakan seorang muslim ya. Seperti itu yang seharusnya kalau ada jalan ya sudah biar jalan biasa aja gitu loh. Jangan akhirnya kita mempersilahkan mereka dengan memberikan penghormatan yang lebih kepada mereka, enggak. Orang beriman itu kata Allah Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Mereka keras terhadap orang-orang kafir. Tapi bukan berarti mendolimin mereka, enggak. Saling mengasihi di antara mereka. Di sini tugas orang tua bagaimana mendidik anaknya untuk bangga dengan agamanya, untuk memiliki sikap-sikap yang benar menjadi seorang muslim, dan bagaimana dia memandang agama orang lain. Inna dina indallahi Islam. Dan bagaimana dia tahu bahwasanya tujuan hidup ini mengabdi kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga kalau dikatakan ketika dia mau menikah, dia sudah tahu dengan siapa dia menikah. Jadi kita menumbuhkan keimanan di dirinya. Kita menumbuhkan akidah wala wal bara. Bagaimana kepada siapa dia berloyalitas. Dan kepada siapa dia antipati. Jadi itu yang dididik anak kita. Sehingga benar-benar banyak hadis-hadis yang benar. Hadis yang tadi ditanyakan itu kadang-kadang dilupakan ya. Jangan memulai Yahudi dan Nasrani dengan salam. Kalau bertemu dengan mereka, cari mereka tempat yang sempit mereka ya. Di antara penjelasan para ulama juga ini tetap berlaku sebenarnya, bukan berarti kita kalau jalan membuat mereka sempit, enggak. Udahlah. Muslim itu engkau harus bangga dengan keislamanmu. Engkau tunjukkan engkau muslim. Engkau tunjukkan sikap izzah, sikap bangga dengan agama ya. Bukan merasa malu dengan agamanya, enggak. Maka itu yang perlu ditumbuhkan oleh orang tua kepada anaknya. Sehingga kalau bicara dia mau menikah, dia tahu dengan siapa dia menikah nanti. Dan dia faham kenapa dia harus memilih wanita yang muslimah. Kenapa yang muslimah pun dia memilih wanita yang soleha. Bukan sekedar muslimah. Itu yang perlu ditanamkan oleh orang tua. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, kayaknya itu menjadi pertanyaan terakhir dalam perjumpaan kita kali ini. Apabila yang ana sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah itu dari diri ana pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.